Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila dari kelas C, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pematerian mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yakni yang pertama adalah Dewi Ayu Nur Lestari dengan NPM 213403507, lalu Filia Jasmine Nur Insyira dengan NPM 213403518, lalu MI Nurido dengan NPM 213403525, dan Yamira Siti Anissa dengan NPM 213403064. Baik, kita akan langsung masuk ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Yamira. Kepada Yamira, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau ada data baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Dan jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Kemudian, slide selanjutnya. Kemudian ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan adalah kepercayaan dan benar. Pengetahuan menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Terdapat 4 pengetahuan yang dimiliki manusia, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua ada pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan sistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada
universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib, diyakini oleh para pemeluknya. Slide selanjutnya, yaitu ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamaartikan dengan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab A5 dan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yakni knowledge. Kemudian, pengetahuan ada yang bersifat pengetahuan prailmiah dan ada pula pengetahuan ilmiah. Syarat-syarat yang dimiliki pengetahuan ilmiah yaitu: ke-1, harus memiliki objek tertentu, dalam arti objek formal dan material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Dan yang terakhir, sifatnya umum. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Yang dilihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dapat diketahui bahwa ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Lalu, setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yamira yang telah menyampaikan pemateriannya. Berikut ada pematerian yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dewi Ayu. Kepada Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perkembangan iptek. Pada zaman prakuno Yunani kuno, pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu. Terdapat berbagai kemampuan yang sudah dimiliki manusia. Yang selanjutnya, zaman Yunani kuno, bangsa Yunani menjadi gudang ilmu dan filsafat. Pada masa Yunani kuno berkembang maju pada saat abad ke-5 dan sampai dengan zaman Roma dan seterusnya. Penemuan yang dianggap dihasilkan oleh Yunani kuno termasuk gir, skrup, obeng, jam air, katapel, teknik pembuatan barang dan perunggu, dan penggunaan uap untuk menggerakkan mesin dan mainan. Zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Lanjut. Ada zaman Renaissance. Zaman ini merupakan era kebangkitan pemikiran yang bebas dari dogma agama. Zaman ini adalah zaman peralihan menuju zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Ada zaman kontemporer pada abad 20. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi adalah bidang yang mengalami kemajuan secara cepat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut. Ada sila pertama, memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab.
Sila ketiga, mendasari iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Ada sila keempat, mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Sila kelima, dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Baik, terima kasih kepada Dewi Ayu yang telah memaparkan pemateriannya. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh M. Ainur. Kepada M. Ainur dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 3 faktor yang menjadi indikator ilmu bebas nilai menurut Surajio pada tahun 2004. Yang pertama yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek menurut Sastra Prateja pada tahun 2006 ada 5, yaitu 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun nilai-nilai etis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teknologi merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan ilmu pengetahuan teknologi harus merata. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit. Lanjut. Menurut pendapat Sastra Prateja pada tahun 2006 pas ayat ke-53, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan ilmu pengetahuan teknologi adalah ada 5, yaitu 1. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat. Yang kedua, ilmu pengetahuan teknologi harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, ilmu pengetahuan teknologi harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, ilmu pengetahuan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya ada 5, yaitu 1. Di antaranya ada 4, yaitu 1. Iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat,
Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Dikti tahun 2016 ayat 197 sampai 198. Makna dari pendapat mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Makna pertama yaitu IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK berkembang secara otonom yang kemudian dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna yang kedua yaitu Pancasila sebagai faktor internal mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih kepada Ainur yang telah menyampaikan pemateriannya. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Filia Jasmine Insyira. Baik, untuk yang selanjutnya ada makna yang ketiga, yaitu adalah adanya role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang mana hal tersebut namun tidak ada jaminan bahwa role of the game ini akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Karena ketika IPTEK terus berkembang, maka aturan mainnya tidak seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dengan role of the game. Lalu ada yang selanjutnya, yaitu makna yang keempat. Makna yang keempat ini adalah bahwa bangsa Indonesia ini memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, namun sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Lalu selanjutnya ada pematerian mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mengapa Pancasila ini diperlukan untuk dasar nilai pengembangan ilmu? Ini karena pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang mana dengan itu membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu alasan berikutnya adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia, yang ini adalah Pancasila. Lalu alasan selanjutnya adalah karena perkembangan IPTEK ini yang didominasi oleh negara-negara barat dan politik global dengan mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh yang negatif atau nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Lalu selanjutnya ada alasan Pancasila dijadikan dasar sebagai pengembangan IPTEK ini karena adanya kerusakan lingkungan dan adanya penggunaan benda teknologi yang menggantikan peran nilai luhur. Lalu selanjutnya ada gaya hidup global yang kian menggantikan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tentunya Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK ini memiliki yang namanya dinamika dan tantangannya tersendiri. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu ini belum dibicarakan secara eksplisit atau secara khusus oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama hingga Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung mengenai masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, namun belum ada pembicaraan mengenai peran Pancasila. Lalu selanjutnya ada tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ini adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, yang mana ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila ini terkikis atau terbatas. Oleh karena itu, upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila pernah dirilis
oleh Mubyarto pada tahun 1980-an, namun belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi kapitalis ini. Lalu yang kedua ada globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan adanya kelemahan atau lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada sebagai produsen. Lalu ada konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara yang lebih maju karena sifat orang-orang Indonesia sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Lalu ada pragmatisme. Pragmatisme ini adalah berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa pengembangan ilmu pengetahuan ini sangatlah penting, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting untuk dikembangkan terutama di Indonesia. Namun Pancasila di sini tetap berperan penting sebagai dasar, sebagai pengemban moral untuk pengembangan iptek agar tidak melawan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena sejatinya berbagai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia ini harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan bangsa Indonesia ini dapat tetap aman dan sejahtera. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.